Baik, Ramadan beda. Saat kita diperintahkan oleh Allah menunaikan ibadah siam, jadi teman-teman nanti garis bawah ya, ada siam, ada saum, itu berbeda. Kata saum disebutkan sekali dalam Al-Quran, surah ke-19 Maryam ayat 26. Inni nadhartu lirrahmani sauma. Kata siam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Ketika Allah mewajibkan kepada kita menunaikan puasa yang sekarang tengah kita lakukan, itu diksinya yang digunakan kata siam, katanya. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang buka mushaf silakan di sebelah kiri paling atas di mushaf Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai saat ini akan diwajibkan kepada engkau menunaikan puasa. Bukan puasa biasa, bukan menahan biasa. Jadi kalau teman-teman sebutkan kata saum, itu maknanya masih umum, luas. Ya, semua yang termasuk dalam konteks menahan. Menahan apapun. Termasuk misalnya saya ingin menahan untuk minum, tapi makan, itu saum. Ya, saya menahan diri untuk tidak bicara dengan siapapun, tapi masih makan, itu saum. Ya, karena itu Sayyidah Maryam alaihissalam ketika ingin ditunjukkan oleh Allah untuk membuktikan mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang pertama kali setelah kelahirannya, Sayyidah Maryam dilarang oleh Allah untuk bicara dulu. Ya, silahkan makan. Makanya ayat itu dibuka dengan fakuli washrabi, silahkan makan senikmatnya, minum senikmatnya, wa qarri aina, kan, dan nikmati karunia yang Allah berikan kepadamu. Kemudian ketika engkau mendapati seseorang dengan membawa bayimu itu, yang mereka menuduh engkau, mohon maaf ya, berlaku sesuatu yang tidak pantas dan sebagainya, engkau nggak usah jawab. Biarkan bayinya yang bicara bahwa dia adalah hamba Allah, diutus sebagai rasul, dan ini mukjizat pertamanya yang membebaskan Sayyidah Maryam dari tuduhan. Maka kalimat Qur'annya inni nadhartu lirrahmani shauman. Ya, apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Katakan pada mereka aku sedang saum, aku tidak akan bicara hari ini. Tahan bicara. Jadi kalau di musyawarah misalnya suami mau bicara ke istri bilang saya lagi saum. Ya, saum apa? Nggak mau bicara dulu sama papa. Apa itu bicara? Itu contoh. Itu saum gitu ya. Jadi saum itu umum. Tapi kalau Anda dapati diksi siam, maka puasanya sudah diikat oleh aturan, oleh ketentuan tertentu. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa semau kita misalnya, hanya sekedar tahan lapar, tahan haus dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Bukan demikian. Ada aturannya, ada ketentuannya, ada hukum yang mengiringinya. Jadi ketika Allah kemudian mengatakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa sejak detik ini, maka puasa yang dimaksudkan spesial. Bukan puasa biasa. Ada hukum yang mengiringi, ada ketentuan, dan ada keistimewaannya. Itu yang paling dahsyat. Dan keistimewaan ini nggak ditemukan di tempat-tempat lain, di waktu-waktu lain, even itu di puasa yang disyariatkan pada umat-umat sebelumnya. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, karena umat Nabi Isa alaihissalam juga pernah puasa. Umat Nabi Musa alaihissalam pernah puasa. Nabi Daud juga pernah puasa, yang kemudian menjadi sunnah ya di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dihapuskan setelah itu dengan syariat datangnya siam Ramadan, kewajibannya menjadi sunnah, yang wajib hanya Ramadan saja. Ya, sunnahnya tetap kita bisa jalani. Nah, yang paling menarik, Allah tidak menyendirikan kewajiban puasa ini dengan kalimat asyam. Tapi waktu penunaiannya itu disebutkan langsung dengan nama bulannya spesifik disebutkan. Yang menunjukkan di antara keistimewaan bulan ini. Kemudian kita bertanya, ya Allah kapan ya ditunaikan puasa ini? Kemudian waktunya kapan? Seperti apa penunaiannya? Maka dijawab kemudian dengan turunnya ayat 185-nya di pertengahan. Paling kiri pertengahan di mushaf standar. Perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Baik. Allah menjelaskan puasa yang aku wajibkan itu, yang harus kalian tunaikan itu, yang punya keistimewaan, punya hukum khusus, aturan khusus, dan begitu spesial jatuhnya kata Allah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Jadi bulannya langsung disebutkan. Ya, silakan Anda lihat ya, setiap ada ketentuan syariat misalnya disebutkan dalam Al-Qur'an, hampir kita tidak temukan namanya langsung. Ya, Safar, silakan. Ya. Kemudian misalnya Al-Muharram enggak ditemukan, Masjidil Haram iya, ya kan? Kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Dzulqa'dah, ya, Syawal tidak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hanya Ramadan. Syahrul Ramadan.